Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya saya ada bahas tentang sejarah bahasa Arab. Jadi di zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Syith ya, selanjutnya beberapa generasi ke Nabi Idris alaihissalam, lalu beberapa generasi berikutnya sampai ke Nabi Nuh, itu semua bahasa sudah punah, sudah tidak ada lagi bahasa itu, sudah tidak dikenal lagi bahasa itu saat ini. Lalu Nabi Nuh alaihissalam, dari 3 anaknya menyebarlah manusia-manusia yang hingga saat ini memenuhi dunia, yang saat ini berjumlah 7 miliar lebih ya. Itu dari 3 anak Nabi Nuh alaihissalam. Selainnya punah. Jadi 3 anak itu yang bernama Ham, Sam, dan Yafis. Nah, dari jalur Sam ya, anak Nabi Nuh yang bernama Sam ini, maka dari beliaulah nanti keturunannya yang akan melahirkan ya orang-orang Arab. Dari mana jalannya? Dari anaknya, dari 2 anaknya. Yang pertama dari jalur Arfakhshas, yang kedua dari jalur Iram. Dari jalur Arfakhshas, ada yang menyebutnya Irfakhshas. Dari jalur ini ya, kemudian dari beberapa generasi berjalan sampai kepada Nabi Ibrahim, itu bahasa Arab belum dikenal, sama sekali belum dikenal bahasa Arab. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri pun tidak berbahasa Arab, dia berbahasa Semit. Apa itu Semit? Semit itu artinya diambil dari kata Sam ya, diambil dari kata Sam. Jadi bahasa yang diajarkan oleh nenek moyangnya yang bernama Sam. Jadi Sam ini punya anak namanya Arfakhshas, kemudian seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim, bahkan ya sampai kepada Nabi Ismail, sampai beliau dewasa ya. Beliau masih menggunakan bahasa yang namanya bahasa Semit, bahasa yang diambil dari nenek moyang mereka yang bernama Sam bin Nuh. Demikian juga Iram ya, Iram bin Sam bin Nuh ya, sampai kepada beberapa generasi yang sangat panjang hingga kepada Nabi Hud alaihissalam. Demikian seterusnya sampai kepada Al-Qahtan ya. Mereka ini semua tidak mengenal bahasa Arab, belum ada bahasa Arab, belum lahir. Jadi mereka juga menggunakan bahasa Semit, bahasa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka yang bernama Sam. Nah, kemudian dari Al-Qahtan ini terlahirlah nantinya seorang yang bernama Ya'rub. Ya'rub ini kalau di dalam rumus bahasa Arab itu Ya'rub ya. Ya'rub itu satu kata kerja, dan disitulah bermulanya penamaan Arab ya. Ya'rub disitulah penamaan Arab. Dari Ya'rub ini berkembang menjadi penduduk Yaman. Nah, menjadi penduduk Yaman yang diantaranya adalah suku Jurhum ya. Di antara penduduk Yaman itu ada yang namanya suku Jurhum. Nah, kita pernah mendengar yang namanya runtuhnya ya bendungan Ma'rib di masa Bilqis ya, di masa Bilqis, yang terjadilah di sana waktu itu banjir besar yang membuat tanaman-tanaman ya tidak subur,
bahkan kalaupun berbuah, buahnya pun pahit. Jadi mereka sangat tidak enak berada di daerah Yaman. Akhirnya mereka berpindah untuk mencari tempat baru, Nah, sementara di sisi lain, yang tadi ini kan dari jalur Iram ya, dari jalur Iram ini sampai kepada Ya'rub ya, kepada Ya'rub dan kepada anak keturunannya yang berkembang menjadi penduduk Yaman yang diantaranya suku Jurhum. Nah, ini yang sebelah satunya ya, dari anak Sam bin Nuh yang bernama Arfakhshad, yang terus berketurunan sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Ismail ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menitipkan Maryam bersama anaknya yang bernama Ismail ke satu tempat yang sekarang disebut Mekah. Yang terjadilah di sana bolak-baliknya dari Safa ke Marwah, sejarah ini apa nih, memori internal hampir habis. Aduh. Oke. Ya. Aduh, ini sorry guys ya. Kemarin masalah ada tamu nih, sekarang ini memori HP ini ya. Jadi ya saya mencoba menyingkat kata ya. Jadi apa tadi, sampai di mana tadi? Lupa saya. Nani? Oh ya, siapa tadi? Ya, Hajar dan anaknya Ismail ini kan yang diceritakan ada menghentak-hentakkan tumit, Ismail menghentak-hentakkan tumitnya ke padang pasir, kemudian keluar air, lalu dia waktu itu menyebut Zam ya kan. Nah, jadilah sumur Zam. Nah, di sini kisahnya di sini ya. Adalah orang Yaman ini lewat, karena dia melihat ada burung-burung yang mau makan mau minum kan. Nah, dia mengikuti burung-burung itu dan menjumpai sumur tersebut, dan dia minta izin untuk mengambil air itu kepada Maryam, karena dia Maryam tadi ya, siapa namanya, Hajar ya, maaf, sorry kepada Hajar, karena karena memang tadi ini buyar nih pikiran saya ini. Ya, karena mereka menganggap itu adalah tuan yang empunya daripada sumur itu. Akhirnya dia pun minta izin untuk mendirikan tenda, dan akhirnya menjadi ramailah penduduk di sana. Sampai akhirnya Ismail ini terbiasa berada di penduduk Yaman, belajar bahasa Arab, kemudian menikah dengan orang suku Jurhum, dan semakin bagus bahasa Arabnya. Kemudian lahirlah bahasa Arab percampuran antara anak keturunan Nabi Ismail dengan dari Nabi Ismail dengan Ya'rub ini. Maka bahasa Arab atau anak keturunan Arab inilah yang selanjutnya berketurunan sampai kepada Adnan, berketurunan seluruh sampai kepada Abdul Muthalib, sampai Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu saja ya guys, sejarah kelanjutan ya dari bahasa Arab. Ya, karena tadi memorinya nggak cukup ya, kita nggak ada skip di sini. Ya, saya sudahi saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.